radhiyallahu ta'ala ajma'in selama kurang lebih 13 tahun. Jadi tarbiyatul iman, pendidikan iman di sini untuk memasukkan keyakinan yang benar kepada Allah dan Rasulnya ke dalam hati-hati manusia. Karena usahanya atas usaha hati atau kerjanya kerja hati, maka sangat diperlukan kehati-hatian. Karena kalau hati ini sudah bersatu, maka apa? Disinilah muncul datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dibersihkan, ini punya rumah bu, 1 minggu nggak dibersihkan, bagaimana jadinya? Seperti kapal apa? Seperti kapal pecah. Atau kita punya tempat tidur, nggak pernah dibersihkan sudah 1 minggu, berantakan. Bantal di mana, selimutnya di mana, pakaian di mana, gantungan pakaian di mana, semuanya bertebaran. Bagaimana orang yang tidak ada usaha litazkiyatin nafsi, untuk mensucikan dirinya? Maka istilah dalam Al-Quran, kalla bal ran. Ketika seorang hamba dia bermaksiat kepada Allah, dia melakukan hal yang dilarang Allah, maka akan muncul nuqtatus sauda. Apa nuqtatus sauda? Titik hitam dalam hatinya. Dia tidak bertobat, tidak menyesali, tidak ada usaha untuk membersihkan noda tersebut, dibuat lagi maksiat. Muncul titik hitam yang berikutnya, nggak bertobat lagi, terus dan terus, lama-lama apa? Seperti kotoran yang sudah sangat berkarat, sulit untuk dibersihkan. Mungkin Bapak Ibu sekarang merasakan, Ustaz kok aneh baca Quran nggak nikmat? Sebetulnya bukannya tidak nikmat. Dengan membaca Al-Quran sedang proses pembersihan hati kita. Jadi tidak langsung nikmat serta-merta. Kapan terasa nikmatnya membaca Al-Quran? Ketika hati sang pembaca Al-Quran telah kosong daripada kebesaran-kebesaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, anak sholat kok terasanya belum nikmat. Sholat ini kepengen cepatnya aja. Bahkan apa? Kayak burung makan. Nah, bahkan setiap sholat istiqomah lupa bilangan rakaat. Tiap sholat sendirian, Allahu Akbar, 2 atau 3 nya, 3 atau 4 ya. Sholatnya kayak orang frustasi begitu. Kok bisa seperti ini? Karena sudah berkaratnya hati daripada kotoran. Dendamnya dipelihara sampai 15 tahun. Sama seperti orang yang memelihara kotoran dalam hatinya selama 15 tahun. Benci sama fulan bukan 2-3 hari, dipelihara sampai tahunan. Sampai banyak yang ribut, bertengkar sampai puluhan tahun. Siapa yang rugi, Bu? Siapa yang rugi? Diri sendiri. Kita memendam kotoran di dalam hati kita. Marah sama fulan nggak cukup sekali. Ustaz, aneh kalau udah marah sama orang nih Ustaz. Ini asal Ustaz tahu ya, sampai begini Ustaz ditunjuk. Aneh kalau sudah marah sama orang Ustaz sampai 30 tahun Ustaz. Akhi, antum memendam kotoran di dalam hati antum selama 30 tahun. Nah, ini penyakit-penyakit hati, ini perlu dibersihkan. Bahkan riayah bitathhiril qulub aham min riayah bitathhiril jasad. Usaha untuk membersihkan hati, usaha ini jauh lebih penting lagi dibandingkan usaha untuk membersihkan badan dan seluruh anggota tubuh. Ada orang yang Masya Allah seluruh anggota tubuh badannya bersih, kalau mandi sehari 5 kali, Masya Allah. Terus apa? Pakaiannya sehari bisa ganti 3 kali. Terus kemudian apa? Perhiasannya ganti setiap waktu. Yang jadi pertanyaan, pernah nggak ada usaha untuk membersihkan hati kita?
supaya nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi ujub, tidak ada lagi takabur, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi hasad. Yang ada apa? Sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Mensucikan dirinya dengan apa? Dengan iman. Iman itu apa, Ustaz? Iman itu an ta'lam. Pertama kita wajib mengetahui alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tusaddiq, dan kita membenarkan dan meyakini dengan mengucapkan di dalam lisan, memantapkan di dalam hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung manusia-manusia yang mau mensucikan dirinya dengan iman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sama di wajah Bu. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Subhanallah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Mensucikan apanya? Mensucikan jiwanya. Ustaz, jiwa itu apa sih? Maka Al-Imam Ghazali, salah satu hujjatul Islam, beliau mengaitkan antara jiwa, ruh, dan hati. Ada yang tahu enggak arti hati itu apa? Bu? Hati itu apa? Kita tiap hari bicara hati. Ini kita lagi bicara manajemen qalbu atau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, atau tasawuf dari kalimat tasfiyatul qulub. Ada mau tanya, hati itu letaknya di mana, Bu? Pak? Di dalam dada. Berarti kalau orang yang hatinya sakit secara medis sedang sakit hati. Hah? Ada yang tahu? Atau perlu disiapkan hadiah? Yang benar menjawab, Masya Allah, $100. Yang salah didenda $300. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang mas'alatul qalbu. Dalam ilmu kesehatan berbeda dalam kacamata al-qalbu yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf. Perhatikan, ini dasar untuk memulai daripada pemahaman tentang manajemen qalbu. Oh Ustaz, hati ini di bawah sini Ustaz, di bawah jantung. Oh, tempat jantung berdetak, inilah hati Ustaz. Ini pembahasan dalam ilmu kedokteran. Sedangkan yang dimaksud qalbu di dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang latifah, yang bentuknya abstrak, tidak tampak oleh mata, yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan, Allah berikan di dalam jiwa-jiwa manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hati ini memiliki keterkaitan kuat sebagai penggerak anggota tubuh kita
untuk menuntun selalu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ala ketahuilah inna fil jasadil mudghah, di dalam anggota tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, akan menjadi baik seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, apabila merusak segumpal daging ini, fasadat jasadu kulluh, akan menjadi rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu ala wahiyal qalbu, yang disebut dengan qalbu, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan hati. Nah, hati inilah yang ada di dalam diri manusia, yang dengannya mampu menuntun manusia tersebut untuk mengenal Allah. Hati inilah yang membuat kita lapang untuk menerima segala apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati ini pun yang digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berkumpul siang hari ini untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kan Ustaz, di hadis itu kan disebutkan segumpal daging. Maka para alim ulama mengatakan Nabi menyampaikan masalah ini litaqribul fahm, untuk mendekatkan pemahaman kita. Ada orang yang sudah divonis dokter nih hatinya sakit, maksudnya betul-betul sakit, atau livernya sakit, atau jantungnya sakit, tapi subhanallah sehari bisa berzikir kepada Allah sampai ratusan ribu kali. Ada orang yang divonis anggota jasadnya nih, livernya, jantungnya, semuanya sakit, tapi subhanallah walaupun dalam kondisi duduk tidak pernah tertinggal sholat 5 waktunya. Ada yang divonis dokter seluruh anggota tubuhnya sakit, tapi subhanallah sedikit pun tidak ada rasa kebencian kepada saudaranya. Dia mau memaafkan, tidak ada rasa dengki dan iri. Menandakan apa? Yang dimaksud al-qalbu di sini adalah asya' latifah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam jiwa manusia untuk menjadi mesin suksesnya anggota tubuh kita selamat daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Paham? Jangan melamun makanya. Ya Allah, nih pakaian masih kotor, masih banyak di kamar. Ada yang lagi mikirin mudah-mudahan utang suami lunas. Ada yang lagi mikirin yang sakit bagaimana bisa sembuh. Ada yang duduk di sini mikirin juga ini pengajian sampai jam berapa. Hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita, ya Allah. Jadikan dengan berkah majelis ilmu ini selesaikan semua permasalahan saya. Ya Allah, jadikan dengan majelis ilmu ini ampunkan dosa-dosa saya. Sehingga apa? Majelis ini tidak sia-sia. Karena sayang nih, ibu-ibu sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan masanya, sudah meninggalkan rumahnya. Kalau tidak memahami pemahaman yang baik. Passwordnya berapa Mas Ibu? Kamu udah disebutkan ya namanya password. Karena ada lihat dulu. Passwordnya tulisannya apa Mas Gani? Juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis nomor ke-223. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa
kesucian itu sebagian daripada iman. Ya, saya jazakumullah khair. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang menerima diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi rezekinya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Kalau gitu kita translate-nya speak English aja. Belum bisa anak belum spasi mas terbus. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Kalau kebersihan sebagian daripada iman adalah maqalatul ulama, ucapannya ulama, bukan hadis. Bersih itu belum tentu suci. Suci itu zahirnya kelihatannya belum tentu suci. Maka disebutkan lebih ausa' lagi, lebih luas. Nabi mengatakan at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman apa? Kesucian itu sebagian daripada iman. Yang dimaksud di sini, kalau dalam manajemen qalbu ataupun dalam tazkiyatun nafs, kesucian hati, bersihnya hati, kosongnya hati dari segala penyakit, minal iman, bagian daripada kesempurnaan iman seorang hamba. Ustaz, Masya Allah, karena punya hati yang suci katanya. Masya Allah. Dari mana antum tahu hati antum suci? Masya Allah. Bersih semuanya Ustaz. Nggak ada satu noda pun di badan anak. Apakah jadi penjaminan hatinya suci? Tidak. Ada orang yang disebutkan dalam hadis rubba aghbar. Ada orang yang berdebu, ash'ar, rambutnya kusut, compang-camping pakaiannya, yang dia kalau mengangkat tangan, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia mengangkat tangannya meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, pasti dan pasti Allah mengabulkannya. Ada juga apa? Disebutkan dalam hadis rubba aghbar. Ada orang yang berdebu badannya, rambutnya compang-camping, pakaiannya juga tidak teratur. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Ghudhiya bil haram, makanannya haram, artinya yang masuk ke dalam tubuh. Malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Islam menjaga dua hal. Taharatul abdan, mensucikan badan, dan taharatul qulub, dan membersihkan hati. Karena kalau sudah marah sama orang Ustaz, sampai 30 tahun Ustaz. Akhi, antum memendam kotoran di dalam hati antum selama 30 tahun. Nah, ini penyakit-penyakit hati, ini perlu dibersihkan. Bahkan riayah bitadhiril qulub aham min riayah bitadhiril jasad. Usaha untuk membersihkan hati, usaha ini jauh lebih penting lagi dibandingkan usaha untuk membersihkan badan dan seluruh anggota tubuh. Ada orang yang Masya Allah seluruh anggota tubuh badannya bersih. Kalau mandi sehari 5 kali, Masya Allah. Terus apa? Pakaiannya sehari bisa ganti 3 kali. Terus kemudian apa? Perhiasannya ganti setiap waktu. Yang jadi pertanyaan, pernah nggak ada usaha untuk membersihkan hati kita supaya nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi ujub, tidak ada lagi takabur, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi hasad. Yang ada apa? Sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Mensucikan dirinya dengan apa? Dengan iman. Iman itu apa, Ustaz? Iman itu anta'lam. Pertama kita wajib mengetahui alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tusaddiq, dan kita membenarkan dan meyakini dengan mengucapkan di dalam lisan, memantapkan di dalam hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung manusia-manusia yang mau mensucikan dirinya dengan iman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sama di wajah Bu. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Subhanallah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Mensucikan apanya? Mensucikan jiwanya. Ustaz, jiwa itu apa sih? Maka Al-Imam Ghazali, salah satu hujjatul Islam, beliau mengaitkan antara jiwa, ruh, dan hati. Ada yang tahu enggak arti hati itu apa? Bu? Hati itu apa? Kita tiap hari bicara hati. Ini kita lagi bicara manajemen qalbu atau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, atau tasawuf dari kalimat tasfiyatul qulub. Ada mau tanya, hati itu letaknya di mana, Bu? Pak? Di dalam dada. Berarti kalau orang yang hatinya sakit secara medis sedang sakit hati. Hah? Ada yang tahu? Atau perlu disiapkan hadiah? Yang benar menjawab, Masya Allah, $100. Yang salah didenda $300. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang mas'alatul qalbu. Dalam ilmu kesehatan berbeda dalam kacamata al-qalbu yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf. Perhatikan, ini dasar untuk memulai daripada pemahaman tentang manajemen qalbu. Oh Ustaz, hati ini di bawah sini Ustaz, di bawah jantung. Oh, tempat jantung berdetak, inilah hati Ustaz. Ini pembahasan dalam ilmu kedokteran. Sedangkan yang dimaksud qalbu di dalam kacamata ahlu sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang latifah, yang bentuknya abstrak, tidak tampak oleh mata, yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan, Allah berikan di dalam jiwa-jiwa manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hati ini memiliki keterkaitan kuat sebagai penggerak anggota tubuh kita untuk menuntun selalu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ala ketahuilah inna fil jasadil mudghah,
di dalam anggota tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, akan menjadi baik seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, apabila merusak segumpal daging ini, fasadat jasadu kulluh, akan menjadi rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu ala wahiyal qalbu, yang disebut dengan qalbu, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan hati. Nah, hati inilah yang ada di dalam diri manusia, yang dengannya mampu menuntun manusia tersebut untuk mengenal Allah. Hati inilah yang membuat kita lapang untuk menerima segala apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati ini pun yang digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berkumpul siang hari ini untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kan Ustaz, di hadis itu kan disebutkan segumpal daging. Maka para alim ulama mengatakan Nabi menyampaikan masalah ini litaqribul fahm, untuk mendekatkan pemahaman kita. Ada orang yang sudah divonis dokter nih hatinya sakit, maksudnya betul-betul sakit, atau livernya sakit, atau jantungnya sakit, tapi subhanallah sehari bisa berzikir kepada Allah sampai ratusan ribu kali. Ada orang yang divonis anggota jasadnya nih, livernya, jantungnya, semuanya sakit, tapi subhanallah walaupun dalam kondisi duduk tidak pernah tertinggal sholat 5 waktunya. Ada yang divonis dokter seluruh anggota tubuhnya sakit, tapi subhanallah sedikit pun tidak ada rasa kebencian kepada saudaranya. Dia mau memaafkan, tidak ada rasa dengki dan iri. Menandakan apa? Yang dimaksud al-qalbu di sini adalah asya' latifah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam jiwa manusia untuk menjadi mesin suksesnya anggota tubuh kita, selamat daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Paham? Jangan melamun makanya. Ya Allah, nih pakaian masih kotor, masih banyak di kamar. Ada yang lagi mikirin mudah-mudahan utang suami lunas. Ada yang lagi mikirin yang sakit bagaimana bisa sembuh. Ada yang duduk di sini mikirin juga ini pengajian sampai jam berapa ya. Hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita, ya Allah, jadikan dengan berkah majelis ilmu ini selesaikan semua permasalahan saya. Ya Allah, jadikan dengan majelis ilmu ini ampunkan dosa-dosa saya. Sehingga apa? Majelis ini tidak sia-sia. Karena sayang nih, ibu-ibu sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan masanya, sudah meninggalkan rumahnya, kalau tidak memahami pemahaman yang baik. Passwordnya berapa Mas Subuh? Kamu udah disebutkan ya namanya password. Karena ada lihat tuh. Passwordnya tulisannya apa Mas Gani? Juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis nomor 223. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahuru asli. Kesucian itu sebagian daripada iman. Ya, saya jazakumullah khair. Enggak apa-apa.
Mudah-mudahan yang menterjemah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi rezekinya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Kalau itu kita translate-nya speak English aja. Belum bisa anak belum sepasien mas terus. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Kalau kebersihan sebagian daripada iman adalah maqalatul ulama, ucapannya ulama, bukan hadis. Bersih itu belum tentu suci. Suci itu zahirnya kelihatannya belum tentu suci. Maka disebutkan lebih ausa' lagi, lebih luas. Nabi mengatakan at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman apa? Kesucian itu sebagian daripada iman. Yang dimaksud di sini, kalau dalam manajemen qalbu ataupun dalam benda yang kita kumpulkan setiap hari, tabungan yang banyak, rekening yang sudah tidak berseri, mobil yang banyak, rumah yang ada di mana-mana, pakaian yang sudah ada 3 lemari tapi nggak pernah dipakai, tas yang branded, jilbab-jilbab yang mahal, jam tangan yang harganya di atas $10.000 sampai $100.000, la yanfa al-mal, harta benda, wal banun, dan anak-anak yang kita bangga-banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, yang kembali kepada Allah adalah hati yang salim, hati yang bersih, tidak ada kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Innal ghina ghina'un nafs. Hakikat kekayaan yang sebenarnya adalah kaya apa, Bu? Kaya hati. Kemudian di sini muqaddimah pembukaan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Saya baca sama-sama, Bu. Qad aflaha man Qad aflaha tazakka. man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sekali lagi boleh? Qad aflaha man tazakka. Masya Allah. Qad aflah. Ini isim tafdil. Sungguh beruntung. Kalau arti sebenarnya tidak ada lagi orang yang paling beruntung. Aflah dimana anjah. Gak ada lagi orang yang paling beruntung. Sesungguhnya sangat beruntunglah. Aflaha man tazakka, manusia yang mau mensucikan dirinya. Kita saat ini ihtimam, kita sangat perhatian dengan kesucian badan. Sehingga kalau dalam Islam yang namanya taharah itu ada 2. Ada taharatul abdan. Kenapa kita wudu? Kenapa kita mandi junub? Kenapa kita cuci tangan? Tujuannya untuk membersihkan najis yang ada di anggota tubuh. Kenapa kita istinja, buang air besar, buang air kecil? Tujuannya untuk menghilangkan apa? Najis. Perhatian. Ada yang Masya Allah wajahnya udah tua, dibikin diterawat betul, seperti kelihatan kayak umur 17 tahun. Padahal aslinya wabillahi taufiq. Di sini nggak ada, tempat lain. Ada yang mobilnya udah tua, dirapikan lagi, dicat lagi, ditutupin lagi dengan tempelan-tempelan, kemudian dalamnya dimodif lagi, sehingga mobil yang tua kelihatannya mobil yang bagus. Selalu disucikan benda-benda tersebut, selalu dibersihkan. Ini punya rumah, Bu, 1 minggu nggak dibersihkan, bagaimana jadinya? Seperti kapal apa? Seperti kapal pecah. Atau kita punya tempat tidur, nggak pernah dibersihkan sudah 1 minggu, berantakan.
bantal di mana, selimutnya di mana, pakaian di mana, gantungan pakaian di mana, semuanya bertebaran. Bagaimana orang yang tidak ada usaha letazkiyatin nafsi untuk mensucikan dirinya? Maka istilah dalam Al-Quran kalla bal ran. Ketika seorang hamba dia bermaksiat kepada Allah, dia melakukan hal yang dilarang Allah, maka akan muncul nuqtatus sauda. Apa nuqtatus sauda? Titik hitam dalam hatinya. Dia tidak bertobat, tidak menyesali, tidak ada usaha untuk membersihkan noda tersebut, buat lagi maksiat. Muncul titik hitam yang berikutnya. Nggak bertobat lagi, terus dan terus, lama-lama apa? Seperti kotoran yang sudah sangat berkarat, sulit untuk dibersihkan. Mungkin Bapak Ibu sekarang merasakan, Ustaz kok aneh baca Quran nggak nikmat? Sebetulnya bukannya tidak nikmat. Dengan membaca Al-Quran sedang proses pembersihan hati kita. Jadi tidak langsung nikmat serta-merta. Kapan terasa nikmatnya membaca Al-Quran? Ketika hati sang pembaca Al-Quran telah kosong daripada kebesaran-kebesaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, anak sholat kok rasanya belum nikmat. Sholat ini kepengen cepatnya aja. Bahkan apa? Kayak burung makan. Nah, bahkan setiap sholat istiqomah lupa bilangan rakaat. Tiap sholat sendirian, Allah Akbar, 2 atau 3 nya, 3 atau 4 ya. Sholatnya kayak orang frustasi begitu. Kok bisa seperti ini? Karena sudah berkaratnya hati daripada kotoran. Dendamnya dipelihara sampai 15 tahun. Sama seperti orang yang memelihara kotoran dalam hatinya selama 15 tahun. Benci sama bulan bukan 2-3 hari, dipelihara sampai tahunan. Sampai banyak yang ribut, bertengkar sampai puluhan tahun. Siapa yang rugi, Bu? Siapa yang rugi? Diri sendiri. Kita memendam kotoran di dalam hati kita. Marah sama fulan nggak cukup sekali. Ustaz, aneh kalau udah marah sama orang nih Ustaz. Ini asal Ustaz tahu ya, sambil nunjukin Ustaz ditunjuk. Aneh kalau sudah marah sama orang Ustaz sampai 30 tahun Ustaz. Akhi, antum memendam kotoran di dalam hati antum selama 30 tahun. Nah, ini penyakit-penyakit hati, ini perlu dibersihkan. Bahkan riayah bitadhiril qulub aham min riayah bitadhiril jasad. Usaha untuk membersihkan hati, usaha ini jauh lebih penting lagi dibandingkan usaha untuk membersihkan badan dan seluruh anggota tubuh. Ada orang yang Masya Allah seluruh anggota tubuh badannya bersih. Kalau mandi sehari 5 kali, Masya Allah. Terus apa? Pakaiannya sehari bisa ganti 3 kali. Terus kemudian apa? Perhiasannya ganti setiap waktu. Yang jadi pertanyaan, pernah nggak ada usaha untuk membersihkan hati kita supaya nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi ujub, tidak ada lagi takabur, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi hasad. Yang ada apa? Sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Mensucikan dirinya dengan apa? Dengan iman. Iman itu apa, Ustaz? Iman itu anta'lam. Pertama kita wajib mengetahui alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tusaddiq, dan kita membenarkan dan meyakini dengan mengucapkan di dalam lisan, memantapkan di dalam hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung manusia-manusia yang mau mensucikan dirinya dengan iman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sama di wajah Bu. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Subhanallah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Mensucikan apanya? Mensucikan jiwanya. Ustaz, jiwa itu apa sih? Maka Al-Imam Ghazali, salah satu hujjatul Islam, beliau mengaitkan antara jiwa, ruh, dan hati. Ada yang tahu enggak arti hati itu apa? Bu? Hati itu apa? Kita tiap hari bicara hati. Ini kita lagi bicara manajemen qalbu atau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, atau tasawuf dari kalimat tasfiyatul qulub. Ada mau tanya, hati itu letaknya di mana, Bu? Pak? Di dalam dada. Berarti kalau orang yang hatinya sakit secara medis sedang sakit hati. Hah? Ada yang tahu? Atau perlu disiapkan hadiah? Yang benar menjawab, Masya Allah, $100. Yang salah didenda $300. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang mas'alatul qalbu. Dalam ilmu kesehatan berbeda dalam kacamata al-qalbu yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf. Perhatikan, ini dasar untuk memulai daripada pemahaman tentang manajemen qalbu. Oh Ustaz, hati ini di bawah sini Ustaz, di bawah jantung. Oh tempat jantung berdetak, inilah hati Ustaz. Ini pembahasan dalam ilmu kedokteran. Sedangkan yang dimaksud qalbu di dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang latifah, yang bentuknya abstrak, tidak tampak oleh mata, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, Allah berikan di dalam jiwa-jiwa manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hati ini memiliki keterkaitan kuat sebagai penggerak anggota tubuh kita untuk menuntun selalu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Ala ketahuilah inna fil jasadil mudghah." Di dalam anggota tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, akan menjadi baik seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, apabila merusak segumpal daging ini, fasadat jasadu kulluh, akan menjadi rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu ala wahiyal qalbu, yang disebut dengan qalbu, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan hati.
Nah, hati inilah yang ada di dalam diri manusia, yang dengannya mampu menuntun manusia tersebut untuk mengenal Allah. Hati inilah yang membuat kita lapang untuk menerima segala apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati ini pun yang digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berkumpul siang hari ini untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kan Ustaz, di hadis itu kan disebutkan segumpal daging. Maka para alim ulama mengatakan Nabi menyampaikan masalah ini litaqribul fahm, untuk mendekatkan pemahaman kita. Ada orang yang sudah divonis dokter nih hatinya sakit, maksudnya betul-betul sakit, atau livernya sakit, atau jantungnya sakit, tapi subhanallah sehari bisa berzikir kepada Allah sampai ratusan ribu kali. Ada orang yang divonis anggota jasadnya nih, livernya, jantungnya, semuanya sakit, tapi subhanallah walaupun dalam kondisi duduk tidak pernah tertinggal sholat 5 waktunya. Ada yang divonis dokter seluruh anggota tubuhnya sakit, tapi subhanallah sedikit pun tidak ada rasa kebencian kepada saudaranya. Dia mau memaafkan, tidak ada rasa dengki dan iri. Menandakan apa? Yang dimaksud al-qalbu di sini adalah asya' latifah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam jiwa manusia untuk menjadi mesin suksesnya anggota tubuh kita, selamat daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Paham? Jangan melamun makanya. Ya Allah, ini pakaian masih kotor, masih banyak di kamar. Ada yang lagi mikirin mudah-mudahan utang suami lunas. Ada yang lagi mikirin yang sakit bagaimana bisa sembuh. Ada yang duduk di sini mikirin juga ini pengajian sampai jam berapa. Ya. Hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita, ya Allah. Jadikan dengan berkah majelis ilmu ini selesaikan semua permasalahan saya. Ya Allah, jadikan dengan majelis ilmu ini ampunkan dosa-dosa saya. Sehingga apa? Majelis ini tidak sia-sia. Karena sayang nih, ibu-ibu sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan masanya, sudah meninggalkan rumahnya, kalau tidak memahami pemahaman yang baik. Passwordnya berapa Mas Teguh? Nah, udah disebutkan ya, namanya password. Karena ada lihat dulu. Passwordnya tulisannya apa Mas Gani? Juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis nomor 223. Nabi SAW mengatakan at-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Ya, saya jazakumullah khair. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang menerjemah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Diberkahi rezekinya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Kalau gitu kita translate-nya speak English aja. Belum bisa anak belum sepasi Mas Teguh. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Kalau kebersihan sebagian daripada iman adalah maqalatul ulama, ucapannya ulama, bukan hadis. Bersih itu belum tentu suci. Suci itu zahirnya kelihatannya belum tentu suci.
Maka disebutkan lebih ausa' lagi, lebih luas. Nabi mengatakan at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman apa? Kesucian itu sebagian daripada iman. Yang dimaksud di sini, kalau dalam manajemen qalbu ataupun dalam tazkiyatun nafs, kesucian hati, bersihnya hati, kosongnya hati dari segala penyakit, minal iman, bagian daripada kesempurnaan iman seorang hamba. Ustaz, Masya Allah, anak punya hati yang suci katanya. Masya Allah. Dari mana antum tahu hati antum suci? Masya Allah. Bersih semuanya Ustaz. Nggak ada satu noda pun di badan anak. Apakah jadi jaminan hatinya suci? Tidak. Ada orang yang disebutkan dalam hadis rubba aghbar. Ada orang yang berdebu, ash'ar, rambutnya kusut, compang-camping pakaiannya, yang dia kalau mengangkat tangan, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia mengangkat tangannya meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, pasti dan pasti Allah mengabulkannya. Ada juga apa? Disebutkan dalam hadis rubba aghbar. Ada orang yang berdebu badannya, rambutnya compang-camping, pakaiannya juga tidak teratur. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Ghudhiya bil haram, makanannya haram, artinya yang masuk ke dalam tubuh. Malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Islam menjaga dua hal. Taharatul abdan, mensucikan badan, dan taharatul qulub, dan membersihkan hati.